Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama, menyebutkan pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Ketiga, menyebutkan syarat sah sholat berjamaah. Keempat, menyebutkan syarat menjadi imam. 5. Menyebutkan syarat menjadi makmum. 6. Menjelaskan pengertian makmum masbuk. Ketujuh, menyebutkan halangan sholat berjamaah. Dan yang kedelapan, menjelaskan tata cara sholat. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Salah seorang dari mereka ada yang menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat munfarid adalah sholat yang dikerjakan sendirian. Dalil tentang perintah sholat berjamaah ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholatul jama'ati tafdulu sholatul fadhi bisab'in wa 'ishrina darajat. Artinya, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan derajatnya 27 kali lipat. Nah, selanjutnya, apa sih keutamaan sholat berjamaah itu? Kenapa pahalanya 27 rakaat? Yang pertama adalah menjalin silaturahmi antar sesama. Syarat sholat berjamaah. Sholat berjamaah diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama harus ada imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Yang keempat, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Syarat menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, imam itu paling luas wawasan agamanya dibandingkan jamaah yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan boleh menjadi imam, tapi makmumnya juga harus perempuan semua. Yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Selanjutnya adalah syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Contoh, niat sholat zuhur sebagai makmum. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, sholat imam adalah asar, maka makmum juga sholat asar. Dalam sholat berjamaah ada yang disebut dengan makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat yang pertama. Lawannya adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah.
Apabila makmumnya 2 orang laki-laki, maka makmum dan imam posisinya sejajar. Makmum berada di sebelah kanan imam. Yang kedua, apabila makmumnya 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, maka makmum laki-laki berada sejajar dengan imam di samping kanan imam, sedangkan makmum perempuan berada di belakang barisan mereka. Selanjutnya yang ketiga, apabila makmumnya adalah laki-laki semua, maka imamnya berada di depan, sedangkan kedua makmum berada baris belakang imam. Apabila jamaahnya adalah laki-laki semua, maka posisi imam ada di depan dan posisi makmum berjajar safnya lurus di belakang imam. Jika tidak sedang pandemi, kita diharuskan merapatkan saf. Tapi kalau ketika pandemi, sholatnya harus diatur. Minimal berjarak 1 meter antara satu makmum dengan makmum yang lainnya. Kalau sholatnya terdiri dari beberapa makmum laki-laki dan 1 makmum perempuan, maka posisi makmum laki-laki berjajar di belakang imam, sedangkan makmum perempuan ada di belakang safnya makmum laki-laki. Jika sholat berjamaahnya terdiri dari beberapa jamaah laki-laki dan beberapa jamaah perempuan, maka makmum laki-laki berada posisinya di belakang imam, sedangkan makmum perempuan posisinya di belakang posisi makmum laki-laki berjajar secara rapi. Kita diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat secara berjamaah jika terjadi beberapa halangan, di antaranya hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Nanti kalau malah ditahan-tahan, sholatnya tidak khusyuk. Yang terakhir adalah karena baru makan makanan yang baunya suka dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol. Kalau kita sedang memakan makanan ini dan kita sholat berjamaah, baunya itu tidak akan hilang dan nanti akan mengganggu kekhusyukan para jamaah yang lain. Cara mempraktekkan sholat wajib berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya, seperti gambar yang sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar dan ada yang dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ihram, takbir intiqal, tasmi' dan salam. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, idain, tarawih dan witir. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Adab sholat berjamaah. Ketika mendengar azan, segeralah menuju ke masjid. Ajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Jalin silaturahmi antar sesama di masjid. Senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang, karena kedudukannya sama di hadapan Allah.
Demikian tadi penjelasan materi tentang ketentuan sholat berjamaah. Selanjutnya adalah evaluasi. Silahkan anak-anak buka link di bawah. Kalian nanti akan mendapatkan tugas dan latihan. Kalau ada materi yang belum kalian pahami, silahkan hubungi nomor ibu di dalam lembar LKPD tersebut. Sekian materi hari ini, anak-anak jangan lupa ya untuk selalu menyempatkan sholat berjamaah baik itu di rumah maupun di masjid. Materi kita di pertemuan yang akan datang adalah mempraktekkan sholat berjamaah. Anak-anak belajar di rumah ya. Kita akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.